Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman sekalian, nama saya Wisnu Prasetya Justitia dari Teknik Pertama Universitas Sriwijaya angkatan 2018. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman sekalian, saya akan membahas soal UAS dari mata kuliah preparasi batubara dengan dosen pengampu itu Pak Alek Al-Hadi. Nah, di sini telah diketahui soalnya tentang coal washing plan, perencanaan membangun coal washing plan, pabrik pencucian batubara. Di sini saya akan mulai langsung saja untuk mempersingkat waktu. Saya akan mulai dari membacakan soalnya. Soalnya itu, suatu perusahaan pertambangan batu bara memiliki rencana membangun coal washing plant dengan kapasitas 3.000 ton per jam. Kebutuhan air untuk pencucian batubara tersebut adalah sepertiga dari jumlah kapasitas pencucian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kandungan solid dalam air hasil pencucian yaitu sebanyak 5,5%. Data-data lain yang diketahui yaitu ada ukuran partikel, berat jenis, dan sebagainya. Kalau ukuran partikel itu sebesar 2 kali 10 pangkat 6 meter. Berat jenis solid itu 3 gram per cm pangkat 3 atau pangkat kubik, dan jika dikonversikan menjadi kilogram per meter pangkat 3 itu menjadi 3000. Kemudian ada viskositas air besar 1,31 kali 10 pangkat 6. Ada persen padatan. Persen padatan ini diketahui dari soal tadi ya. Ini ada 5,5%. Persen padatannya jika diangkakan itu 0,055. Kemudian persen air. Nah, persen air ini didapat dari 100% kurang 5,55% tadi. Didapat 1,0055 sama dengan 0,945. Kemudian ada kapasitas itu 3.000 ton per jam. Nah, kebutuhan air nih diketahui di soal ini sepertiga dari jumlah kapasitas pencucian. Nah, kapasitas pencucian kan ada 3.000. Sepertiganya itu berarti 1.000 ton per jam. Ini soalnya. Kemudian kita lihat yang ditanya. Yang ditanya ini ada banyak. Ini ada 13 komponen. Yang pertama berat padatan, yang kedua berat air, yang ketiga volume padatan, yang keempat volume air, yang kelima total volume, yang keenam kecepatan pengendapan, yang ketujuh luas kolam pengendapan, yang kedelapan dimensi kolam pengendapan, yang ke-9 volume kolam pengendapan, yang ke-10 waktu partikel mengendap, yang ke-11 kecepatan air dalam kolam, yang ke-12 waktu yang dibutuhkan air melewati kolam, yang ke-13 persentase pengendapan harus 90-95%. Kemudian waktu pengerukan rentang antara 30-35 hari. Nah, baik. Ini yang diketahui dan juga soal serta yang ingin kita cari. Langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Yang pertama ini dicari berat padatan. Silahkan kita cari. Nah, berat padatan per meter. Ini kita cari nomor 1, berat padatan. Ini kita carikan berat padatan. Nah, rumus berat padatan itu adalah persen solid dikali dengan Q material dikali dengan berat jenis solid, atau saya misalkan PP. Nah, persen solid itu diketahui di atas tadi 0,055 dikali dengan Q material itu dapat dari kebutuhan air itu ada 1.000, dan juga PP ini berat jenis dari solid 3.000 kg per meter kubik. Nah, jika dihitung hasilnya itu akan mendapatkan hasil terus 65.000 kg per jam. Kita telah menjawab soal nomor 1, berat padatan.
Kemudian kita masuk ke soal yang kedua. Nah, di soal nomor 2 ini yang ditanya adalah berat air. Nah, rumus dari berat air ini adalah kita enter berat air. Nah, rumus dari berat air ini sendiri adalah itu persen air dikali dengan Q material seperti tadi, kemudian dikalikan dengan berat jenis air atau PA. Saya misalkan di sini PA. Persen air di sini kita ketahui adalah 0,945 dikali dengan Q material itu 1000, kapasitas pencucian, kemudian dikali PA atau berat jenis air itu 1000 juga. Nah, air tadi, berat jenis air tadi di persen air tadi diketahui dari 1 dikurang persen solid, akan menghasilkan angka 945.000 kg per jam. Itu soal nomor 2. Kemudian kita masuk ke soal yang nomor 3. Soal nomor 3 ini soal yang ketiga. Nah, soal yang ketiga ini yang ditanya itu volume padatan per detik. Volume padatan. Rumus volume padatan ini sendiri adalah berat solid atau padatan, kita buat berat padatan saja, dibagi dengan berat jenis dari padat dikali dengan 3600. 3600 ini adalah ketentuannya. Nah, kemudian berat padatan ini kita ketahui sendiri di nomor 1 itu ada 165.000 berat padatan. Nah, dibagi dengan berat jenis ini ada solid tadi 3000 dalam bentuk kilogram per meter kubik ya, kali dengan 3600. Nah, kita hitung berkalkulator biar cepat, itu akan menghasilkan angka itu 0,0152 meter pangkat 3 per detik, meter kubik per detik. Kemudian kita masuk ke soal yang nomor 4. Itu yang ditanya itu adalah volume air. Yang nomor 4 ini yang ditanya adalah volume air. Nah, rumus dari volume air itu sendiri adalah berat air dibagi dengan berat jenis air dikali dengan 3600 ketentuan. Berat air ini kita ketahui di situ di atas ada 945.000 kg per jam. Dibagi dengan berat jenis ini adalah 1000 dikali dengan 3600. Dan ini semua akan menghasilkan angka jika dihitung 0,2625 meter pangkat 3 per detik. Nah, kemudian soal yang kelima itu tanya total volume per detik.
total volume. Nah, total volume ini sama dengan Q total. Nah, rumus dari total volume ini sendiri rumus dari total volume itu didapat dari 0,01252 volume padatan, kemudian ditambah dengan volume air. Hasilnya itu volume padatan itu kita ketahui 0,0152. Kita hitung, kita buat aja ya ini ya biar lebih jelas. Satuannya ditambah dengan volume air itu sendiri 0,2626 meter kubik per detik. Ini kita dapatkan angka 0,2777 meter kubik per detik. Kemudian masuk ke soal nomor 6. Yang ditanya itu adalah kecepatan pengendapan. Kecepatan pengendapan. Nah, kecepatan pengendapan ini sendiri rumusnya itu adalah VT. Nah, rumus dari kecepatan pengendapan ini sendiri, sedikit kita besarkan layarnya. Kecepatan pengendapan itu rumusnya panjang, 9 kali D 9 kali D kuadrat dikali dengan P berat jenis padatan kurang berat jenis air, nah dibagi dengan 18 mu. Mu ini kita simbolkan M. Nah, kemudian G ini gravitasi nih. Maaf. Gravitasi. Nah, kecepatan gravitasi itu kita ketahui 9,8 dikali dengan D kuadrat. D kuadrat itu adalah kita ketahui di sini tadi D kuadrat. Ukuran partikel 2 kali 10 pangkat min 6 meter. Nah, 2 kali 10 pangkat min 6 meter ini kita kuadratkan. Dua kali 10 pangkat min 6. Maaf kalau nggak bisa diinin. 10 pangkat min 6 dikali 2 atau kali 2 dikuadratkan. Dan berat jenisnya tadi kita ketahui sendiri, kalau padatan itu 3000, kalau air itu 1000. Kemudian dibagi dengan 18 mu. Nah, 18 itu ketetapan dikali dengan mu. Mu itu sendiri rumus itu diketahui tadi 1,31 kali 10 pangkat min 6. Nah, kita lihat di atas. Mu-nya itu adalah ini tadi. Viskositas airnya itu mu.
Kita lanjut jawab. Nah, sama dengan sebentar. Nah, kita hitung dengan kalkulator untuk lebih mudahnya itu 3,32 kali 10 pangkat min 3, atau kita jabarkan itu 0,0033 meter per detik. Sudah dapat nomor 6. Kemudian kita ke nomor 7. Nah, nomor 7 ini adalah yang ditanya itu luas kolam pengendapan. Ini kita itu adalah yang ditanya itu luas kolam pengendapan. Teman-teman, biar kita lebih jelas. Nah, rumus luas kolam pengendapan ini adalah Q total dibagi dengan VT. VT ini apa? Itu kecepatan pengendapan. Q total ini rumusnya itu kita ketahui di atas, kita cari tadi 0,2777 meter kubik per detik dibagi dengan VT. VT ini kita ketahui itu di depan kita tadi 0,00333 meter per detik. Akan dapat hasilnya itu adalah 84,15 meter kubik, meter persegi. Dan soal nomor 8. Nomor 8 ini agak panjang. Kita susun dulu. Kemudian kita masuk ke soal yang ke-8. Soal yang ke-8 ini adalah dimensi KPL. Dimensi KPL tadi telah saya copy paste di PowerPoint biar akan lebih memudahkan untuk jawab. Nah, sebentar. Ini dia. Ini soal ini nomor 8. Soal nomor 8. Kita menentukan dimensi dari kolam pengendapan lumpur. Kita menemukan dimensi kolam. Dimensi kolam pengendapan. Nah, di dimensi kolam pengendapan ini kita identifikasi dulu semuanya.
mulai dari Q total, dari berat jenis, dari viskositas air, persen solid, persen air, ukuran, kecepatan pengendapan, dan juga luas kolam pengendapan. Nah, ini semuanya kita mendapat tadi di atas. Q total itu ada 1000 meter kubik per jamnya. Kemudian ada persen padatan itu ada 3000 kg per meter kubik. Dan viskositas air itu sebesar 1,31 kali 10 pangkat min 6. Persen solid itu 5,5%. Persen air itu ada 94,5%. Kemudian ada ukuran, kita variasikan itu ada 3. 2 kali 10 pangkat min 6, ada 4 kali 10 pangkat min 6, dan juga 6 kali 10 pangkat min 6. Nah, VT ini dapat dari mana? Seperti yang di atas tadi, ada rumus VT, kecepatan pengendapan, ada gravitasi dikali D kuadrat, ukuran partikel kuadrat, dikalikan dengan berat jenis padatan kurang berat jenis air, dibagi dengan 18 mu. Mu ini adalah viskositas air. Nanti akan dapat 4,15. Kemudian dapat VT-nya 0,0033. Begitupun seperti ini, hanya dibedakan di ukurannya saja. Angka yang di atasnya tetap sama. Kemudian kita identifikasi luas kolam pengendapannya. Luas kolam pengendapannya itu ada 84,15. Dapat dari mana? Dari sini Q total bagi VT. VT ini yang kita variasikan 0,0001 dan juga 0,0002. Itu 13,88,5 dan juga 2777. Kemudian untuk dimensi kolam pengendapan. Nah, kita identifikasi sekarang. Untuk kedalaman saya memilih itu 9 meter. Kemudian untuk lebar itu saya asumsikan dengan 12 meter. Kemudian untuk panjang kompartemen, untuk panjang, lebar, dan juga kedalaman yang belum sudah kedalaman, lebar, panjang kompartemen, benar, panjang kompartemen. Panjang kompartemen itu kita dapatkan dari A dibagi dengan lebar sama dengan A. A di sini adalah luas kolam pengendapan, itu ada 84,15 kita dapatkan, dibagi dengan lebar sini saya asumsikan 12, maka akan mendapatkan angka itu kita bulatkan itu 7. Di panjang kompartemen itu ada 7. Dan juga kemudian kita masuk ke soal ke-9. Soal ke-9 itu adalah volume kolam pengendapan. Volume kolam pengendapan. Volume kolam pengendapan. Nah, volume kolam pengendapan ini rumusnya adalah jumlah kompartemen dikali dengan panjang kompartemen dikali dengan lebar kolam dikali dengan kedalaman dikurang 0,5 meter. Nah, apa maksudnya dikurang 0,5 meter? Karena 0,5 meter itu merupakan kedalaman tiap-tiap kompartemen yang berkurang. Nah, sebagai perbedaan ketinggian antar komponennya itu. Jadi kita kurang 0,5. Nah, jumlah kompartemen ini 4. Mengapa 4? Alasan saya itu karena dimensi kolam pengendapan dibentuk persegi panjang. Saya merancangnya itu menjadi bentuk dari persegi panjang.
Jadi mempunyai 4 sisi sebagai jumlah kompartemennya dikali dengan panjangnya itu ada 7 tadi dapat di atas. Lebar kolam 12, saya asumsikan 12. Kemudian dalamnya itu 9 dikurang dengan 0,5 sebagai beda ketinggian tadi. Di 4 dikali 7 dikali 12 dikali dengan 8,5, kemudian akan mendapatkan hasilnya itu adalah 2856 meter kubik sebagai fungsi volume. Nah, yang 4 tadi yang perlu jadi catatan jumlah kompartemen karena saya memisalkannya itu menjadi bentuk dari persegi panjang. Kemudian soal yang ke-10 itu adalah waktu partikel mengendap. Waktu partikel mengendap. Nah, waktu partikel mengendap. Nah, waktu partikel mengendap ini adalah rumusnya adalah H per VT. H ini sama dengan panjang hanya dengan dalam kolam. Dalam kolam ini kita ketahui di sini adalah 9. Jadi kita pakai 9 dibagi dengan kecepatan pengendapan VT. VT ini kita ketahui, kita lihat di atas di 6. Di sini nah 6 0,0033. Jadi kita masukkan di sini. Kita masukkan di sini adalah 0,0033. Maka jika dihitung akan menghasilkan 27,27 detik. Kita diminta itu dalam bentuk menit. Berarti di sini di atas ini dibagi dengan 60. Dengan 60 dia akan menghasilkan dalam bentuk menit 45,45 menit. Guys, kita lanjutkan ke soal nomor 11. Itu kecepatan air dalam kolam. Tuh rumusnya simpelnya itu adalah VH. Nah, rumus VH ini sendiri adalah Q total dibagi dengan A atau luas. Q total kita dapatkan di atas tadi lewat angka 0,2777 meter pangkat 3 per sekon dibagi dengan luas. Luas tadi kita dapat di atas. Kita dapat di atas teman-teman sekalian 108. Rumus A. Nah, kita ketahui di sini A karena sedikit berbeda. Nah, rumus A ini adalah sama dengan B dikali dengan H. Nah, rumus A ini adalah B dikali dengan H. Sama dengan B ini merupakan panjang tadi kita lebar kita desain 12 dikali dengan H kedalaman dikali dengan 9 meter, jadi akan menghasilkan angka 108 meter kubik. Jadi di sini kita buat 108 meter kubik akan menghasilkan 0,0025 meter per sekon. Meter per sekon merupakan satuan dari kecepatan, teman-teman. Dan yang ke-12 itu yang tanya adalah waktu yang dibutuhkan. Waktu yang
membutuhkan air untuk melewati kolam. Nah, rumusnya itu sendiri adalah TH. Oh ya, ini nama lainnya TH ya. Tadi TH. Nah, TH ini sendiri rumusnya adalah P per VH. Nah, kemudian dari mana dapat itu P? P itu adalah panjang kompartemen, panjang dari kompartemen dikalikan dengan H atau kedalaman. Kita lihat di atas, H itu adalah kedalaman 9. Jadi kita langsung masukkan saja panjang kompartemen. Panjang kompartemen kita tadi dapat 7 setelah menghitung, dikali dengan dalaman itu adalah 9. Maka kita akan dapatkan angka 63 meter. Jadi langsung kita isi. P-nya itu 63 dibagi dengan VH. VH kecepatan airnya 0,0025. Maka akan menghasilkan angka 25.200 detik. Kemudian kita jadikan menit dengan membagi 60. Maka akan muncul angka 420 menit. Kemudian kita masuk ke soal ke-13. Nah, soal ke-13 ini yang ditanya itu adalah ini. Sebentar. Sulit besar. 13 itulah persentase endap. Persentase pengendapan itu harus berkisar dari 90 sampai 95%. Nah, rumusnya itu sendiri adalah persentase pengendapan itu sama dengan waktu yang dibutuhkan dibagi dengan waktu yang dibutuhkan ini ditambah dengan waktu pengendapan. Oh, ini kita buat aja untuk biar lebih bagus. Waktu ini adalah waktu yang dibutuhkan air untuk keluar. Waktu air keluar ditambah dengan waktu air keluar ditambah dengan waktu endap atau waktu pengendapan. Nah, jadi sama dengan 420. Ini sama 420
ditambah dengan tadi berapa, 45,45 dapat dari atas itu waktu endapnya. Jadi kita dapatkan hasil itu 0,9023, atau jika dipersenkan itu adalah 90,23%, teman-teman. Nah, kemudian saya asumsikan itu ada dalam sehari itu ada hujan selama 3 jam. Itu saya asumsikan per hari itu ada 3 jam. Per hari ada 3 jam. Per hari itu ada 3 jam. Bentar. Bagaimana ini? Kemudian dapat hujan itu per 3 jam. Nah, kita masukkan rumusnya itu ada sebentar, ada kesalahan teknis. Karena anggapan hujannya saya pakai 3 hari. Kok tidak bisa? Anggapan hujan 3 hari. Rumusnya itu adalah volume padatan. Volume padatan dikali dengan 3600 detik per jam dikali dengan 3 jam, asumsi saya tadi 3 jam dikalikan dengan persentase yang 90,23 itu. Nah, kemudian didapatkan 0,0152. Itu kita bisa lihat di atas tadi, volume padatan dikali dengan 3600 kali dengan 3 jam. Kemudian persentasenya tadi 0,9023. Kemudian kita hitung pakai kalkulator, itu akan dapat 148,12 meter pangkat 3 per hari. Jadi 148,12 meter pangkat 3 per hari ini adalah padatan yang berhasil kita endapkan per harinya. Jadi padatan yang diendapkan dalam kolom kita itu ada 148,12 meter pangkat 3 atau meter kubik per harinya. Kemudian kita masuk ke soal yang terakhir. Soal yang terakhir itu adalah waktu pengerukan. Nah, rumus dari waktu pengerukan ini sendiri adalah volume kolam dibagi dengan volume total padatan yang diendapkan. Untuk volume kolam itu sendiri
Sebentar. Kita masuk ke soal yang terakhir, volume kolam. Volume kolam itu didapat dari yang kita di atas tadi. Volume kolam itu rumusnya 2856 meter pangkat 3 bagi dengan volume total yang diendapkan itu di atas 148,12 meter pangkat 3 per hari. Nah, dari sini kita lihat satuannya itu meter pangkat 3 dan juga meter pangkat 3 per hari. Nah, maka bisa ketika kita bagi itu akan muncul 19,28. Ini kita bisa lihat karena meter pangkat 3 dibagi meter pangkat 3 akan habis. Tinggal tersisa satuan hari. Karena ini kita bulatkan maka akan menghasilkan 20 hari. Jadi maksudnya di sini waktu pengorokan lumpur itu dari dasar kolam dapat dilakukan dengan interval 20 hari sekali. Pengurukannya itu dilakukan dengan rentang itu 20 hari sekali supaya air dalamnya itu dan juga air dalam kolam pengendapan itu menjadi lebih bersih. Begitu teman-teman. Baik, sekian penjelasan dari saya membahas tentang UAS mata kuliah preparasi batu bara. Terima kasih untuk teman-teman yang telah melihat. Juga terima kasih untuk Pak Alek telah memberikan UAS-nya. Semoga hasilnya bisa maksimal. Mungkin dari saya hanya segitu. Baiklah, saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, terima kasih.